Pernahkah Anda mendengar tentang makhluk mengerikan yang terlahir dari kutukan dewa dan terperangkap dalam labirin yang rumit? Kisah ini akan membawa Anda ke jantung mitos Yunani, menceritakan tentang Minotaur, manusia berkepala banteng yang melegenda. Dahulu kala, di Pulau Kreta yang makmur, hiduplah seorang raja bernama Minos. Ambisinya untuk berkuasa membawanya pada sebuah perjanjian dengan Poseidon, dewa penguasa lautan. Minos meminta Poseidon mengirimkan seekor banteng putih yang luar biasa sebagai tanda dukungan ilahi, dan berjanji akan mengorbankannya untuk sang dewa. Poseidon mengabulkan permintaan itu, namun keindahan banteng tersebut membuat Minos mengingkari janjinya. Ia memilih untuk menyimpannya dan mengorbankan banteng lain, yakin bahwa dewa tidak akan menyadari pengkhianatannya. Namun, Poseidon yang murka tidak tertipu. Sebagai hukuman atas kesombongan dan ingkar janji Minos, sang dewa laut menanamkan cinta yang tak wajar di hati Pasiphae, istri Raja Minos terhadap banteng suci itu. Pasiphae yang dilanda hasrat terlarang mencari cara untuk bersatu dengan sang banteng. Ia meminta bantuan Daedalus, seorang pengrajin dan penemu ulung. Tanpa menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, Daedalus menciptakan sebuah patung sapi betina berongga dari kayu. Di dalamnya, Pasiphae bersembunyi untuk mewujudkan cintanya yang terlarang dengan banteng putih itu. Dari persatuan yang tidak alami inilah lahir Asterius, yang kemudian dikenal dengan nama Minotaur. Kelahirannya bukanlah sekadar kejadian biologis, melainkan hasil dari pelanggaran kesucian dan murka ilahi, menandai awal dari sebuah tragedi. Minotaur digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, perpaduan antara manusia dan hewan. Dalam seni klasik, ia sering ditampilkan dengan tubuh seorang pria dan kepala serta ekor banteng. Namun, ada pula interpretasi yang berbeda, terutama setelah penyair Romawi Ovidius menggambarkan makhluk ini sebagai sebagian manusia dan sebagian banteng, yang memunculkan gambaran kepala dan tubuh manusia dengan kaki banteng, mirip dengan makhluk centaur. Terlepas dari perbedaan gambaran, Minotaur selalu jadi sosok yang mengerikan. Selain penampilannya yang menakutkan, Minotaur juga dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Ia memiliki otot-otot besar yang membuatnya lebih kuat dari banteng biasa. Kekuatan ini, ditambah dengan naluri hewani dan tanduknya yang tajam, menjadikannya lawan yang sangat berbahaya. Seiring bertambahnya usia, Minotaur menjadi semakin ganas. Sebagai makhluk yang lahir dari hubungan yang tidak wajar, ia tidak memiliki sumber makanan alami yang sesuai, sehingga ia mengembangkan rasa lapar yang tak terkendali akan daging manusia. Keganasannya dan kebutuhan untuk memangsa manusia inilah yang kemudian membawa malapetaka bagi kota Athena. Bentuk hibrida Minotaur bukan hanya deskripsi fisik, tetapi juga mencerminkan asal-usulnya yang tidak alami dan konflik batinnya, tidak sepenuhnya manusia maupun sepenuhnya hewan. Dualitas ini berkontribusi pada sifat monsternya dan rasa lapar yang mengerikan. Perbedaan dalam penggambaran artistik Minotaur dari waktu ke waktu menunjukkan bagaimana mitos terus berevolusi dan diinterpretasikan ulang. Raja Minos, yang merasa malu dan takut dengan kelahiran putranya yang mengerikan, memerintahkan Daedalus, arsitek dan pengrajin paling mahir saat itu, untuk membangun sebuah penjara yang mustahil untuk dilalui dan dihindari. Hasilnya adalah labirin, sebuah labirin yang sangat rumit dengan jalur-jalur yang berliku dan jalan buntu yang tak terhitung jumlahnya. Desainnya yang cerdik dibuat sedemikian rupa sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya akan kesulitan, bahkan mustahil, untuk menemukan jalan keluar. Labirin ini dibangun di bawah istana Raja Minos di Knossos, di Pulau Kreta. Tujuannya ganda: pertama, untuk menyembunyikan keberadaan Minotaur yang memalukan dari dunia luar. Dan kedua, untuk mencegahnya melarikan diri dan menyebabkan kehancuran. Labirin menjadi simbol dari kebingungan, jebakan, dan perjuangan manusia untuk menghadapi ketakutan batin mereka. Beberapa interpretasi modern bahkan melihat labirin sebagai metafora untuk perjalanan psikologis yang kompleks dalam menghadapi dan berintegrasi dengan sisi gelap diri sendiri. Meskipun keberadaan fisik labirin seperti yang digambarkan dalam mitos masih diperdebatkan, kompleksitas arsitektur istana Knossos sendiri telah menginspirasi banyak orang untuk bahwa istana inilah yang menjadi dasar legenda tersebut. Bahkan, penemuan struktur labirin berusia 4.000 tahun di Kreta menunjukkan kemungkinan adanya inspirasi dunia nyata untuk mitos ini. Labirin lebih dari sekadar labirin fisik,
Itu adalah simbol kuat yang beresonansi dengan pengalaman manusia universal. Tragedi Minotaur semakin dalam dengan keterlibatan Athena. Putra Raja Minos, Androgeos, meninggal saat berkunjung ke Athena. Ada beberapa versi tentang kematiannya. Beberapa mengatakan ia dibunuh oleh banteng di Marathon, sementara yang lain percaya ia dibunuh oleh orang-orang Athena karena iri dengan kemenangannya dalam Panathinaik Games. Marah dan berduka atas kehilangan putranya, Raja Minos melancarkan perang melawan Athena. Kreta memenangkan perang ini, dan sebagai harga perdamaian, Minos menuntut upeti yang mengerikan dari Athena. Setiap 7 atau 9 tahun, atau setiap tahun dalam beberapa versi, Athena harus mengirimkan 14 pemuda dan pemudi bangsawan, 7 pria dan 7 wanita, ke Kreta untuk dilepaskan ke dalam labirin sebagai santapan bagi Minotaur. Upeti yang mengerikan ini berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam di Athena. Warga Athena tidak berdaya menghadapi tuntutan kejam Raja Minos, dan setiap kali kapal hitam tiba untuk membawa korban berikutnya, keputusasaan mencengkeram kota. Upeti dari Athena menyoroti realitas brutal perang kuno dan dinamika kekuatan antara negara kota. Di tengah keputusasaan Athena, muncullah seorang pahlawan. Theseus, putra Raja Aegeus dari Athena, adalah seorang pemuda pemberani dan bertekad yang sangat terganggu oleh penderitaan rakyatnya akibat upeti yang mengerikan. Dengan yang berat, ia memutuskan untuk menjadi salah satu dari 14 pemuda yang akan dikirim ke Kreta, dengan tujuan rahasia untuk membunuh Minotaur dan mengakhiri siklus pengorbanan. Ayahnya, Raja Aegeus, memohon padanya untuk tidak pergi, takut kehilangan putra kesayangannya, tetapi Theseus teguh pada keputusannya. Sebelum berlayar, Theseus berjanji kepada ayahnya bahwa jika ia berhasil membunuh Minotaur, kapalnya akan kembali dengan layar putih sebagai tanda kemenangan, menggantikan layar hitam yang biasa digunakan untuk menandakan perjalanan duka. Janji ini memberikan secercah harapan bagi Aegeus dan rakyat Athena. Keputusan Theseus untuk menjadi sukarelawan menunjukkan arketipe pahlawan yang bersedia mengorbankan keselamatan pribadi demi kebaikan komunitasnya. Setibanya di Kreta bersama para korban Athena lainnya, Theseus menarik perhatian Putri Ariadne, Putri Raja Minos dan Ratu Pasiphae. Ariadne yang terpesona oleh keberanian dan ketampanan Theseus, jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tergerak oleh cintanya dan mungkin oleh rasa kasihan terhadap nasib para pemuda Athena, Ariadne memutuskan untuk membantu Theseus dalam misinya yang berbahaya. Ariadne memberikan Theseus 2 hadiah yang tak ternilai harganya, sebuah pedang tajam, atau kadang-kadang digambarkan sebagai gada, untuk melawan Minotaur, dan segulung benang, sering disebut sebagai petunjuk atau benang Ariadne, yang akan membantunya menavigasi labirin yang rumit, dan menemukan jalan keluar. Bantuan Ariadne menyoroti tema cinta dan kasih sayang yang mengatasi kesetiaan keluarga dan permusuhan politik. Theseus dan para pemuda serta pemudi Athena lainnya digiring ke kedalaman labirin yang gelap dan membingungkan. Sesuai instruksi Ariadne, Theseus mengikat salah satu ujung benang di pintu masuk labirin. Dengan pedang di tangan dan benang yang membimbingnya, Theseus memberanikan diri memasuki jantung labirin untuk mencari sang Minotaur. Setelah berjalan melalui lorong-lorong yang berliku dan gelap, akhirnya Theseus berhadapan dengan makhluk mengerikan itu di pusat labirin. Pertempuran sengit terjadi antara Theseus dan Minotaur. Theseus, dengan keberanian dan keterampilan yang luar biasa, menggunakan pedang yang diberikan Ariadne untuk melawan monster yang kuat itu. Beberapa catatan mengatakan Theseus membunuh Minotaur dengan tangan kosong atau dengan gada, tetapi versi yang paling umum adalah dengan pedang. Setelah perjuangan yang panjang dan berbahaya, Theseus akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Minotaur, mengakhiri terornya dan upeti dari Athena. Setelah membunuh Minotaur, Theseus mengikuti benang Ariadne untuk kembali melalui labirin. Ia berhasil menemukan jalan keluar dan memimpin para pemuda Athena yang selamat kembali ke tempat aman. Mereka kemudian berlayar dari Kreta, meninggalkan tirani Raja Minos dan kengerian Minotaur. Namun, perjalanan pulang mereka diwarnai tragedi. Kapal Theseus lupa mengganti layar hitam dengan layar putih sebagai tanda keberhasilannya. Raja Aegeus, yang menunggu dengan cemas di Cape Saunian, melihat kapal dengan layar hitam mendekat.
Dalam keputusasaan, ia percaya putranya telah meninggal dan bunuh diri dengan melompat ke laut, yang sejak saat itu dinamai Laut Aegea untuk menghormatinya. Nasib Ariadne setelah meninggalkan Kreta juga beragam dalam berbagai versi mitos. Bagaimana menurut kamu? Bahas makhluk mitologi apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.